Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatuha wa kulla muhdati bid'ah wa kulla bid'ati dolalah wa kulla dolalah finnar. Ikhwan wal akhwat fid din, bunaya semuanya, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, yaitu kita sudah selesai melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Semalam tamu agung yang bernama Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Perpisahan kita dengan tamu agung itu sungguh membuat sedih yang mendalam, sehingga kita pantas dan wajar untuk menyampaikan doa dan harapan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Setelah sebulan penuh kita berjuang di madrasah Ramadan, kini tiba saatnya kita petik buah dari perjuangan. Namun ingatlah, kemenangan sejati bukan pada usainya puasa, bukan pada baju baru atau hidangan lezat di rumah. Kemenangan hakiki adalah ketika nilai-nilai Ramadan menjadi darah daging dalam kehidupan, menjadi cahaya yang menerangi langkah, menjadi energi untuk terus berjuang mewujudkan generasi risalah pemimpin peradaban dunia. Materi khutbah hari ini adalah rangkuman dari pesan-pesan Ramadan
yang telah kita dengar dari mimbar Jumat di masjid kita. Kini kita satukan dalam satu bingkai agung, membangun generasi risalah dengan 4 pilar utama: koneksi dengan Nabi, kepatuhan total, ketulusan berkualitas, dan penghormatan pada otoritas. Mari kita buka hati, mari kita renungkan bersama agar Ramadan tidak pergi tanpa jejak, agar Idul Fitri menjadi titik tolak menuju kebangkitan umat yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan fiddin, Allah telah menurunkan ayat-ayatnya sebagai petunjuk bagi kita. Sepanjang Ramadan kita telah merenungi beberapa ayat kunci yang menjadi fondasi dalam membangun generasi risalah, generasi yang akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Hari ini, di hari yang fitri ini, mari kita satukan pemahaman itu dalam satu kesatuan yang utuh. Pilar pertama, koneksi dengan satelit kenabian. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Makna mendalam untuk generasi risalah. Allah adalah pusat pengendali utama, terus memancarkan rahmatnya. Malaikat adalah aparat khusus yang merilai sinyal ilahi. Nabi adalah satelit kenabian yang menerima dan memancarkan petunjuk. Kita harus daya dan relay dengan selawat. Generasi risalah adalah generasi yang tak pernah putus sambungan dengan satelit kenabian. Mereka terus loading muatan transendental dari Allah melalui selawat. Mereka faham bahwa tanpa koneksi ini mereka akan tersesat di tengah hiruk pikuk peradaban modern. Wahai generasi risalah, bangkitlah, jangan biarkan dirimu offline dari jaringan ilahi. Perbanyak sholawat, hidupkan sunnah, jadikan generasi yang selalu terhubung dengan sumber petunjuk, karena hanya dengan koneksi ini engkau akan mampu memimpin peradaban dengan kebenaran. Pilar kedua, kepatuhan total tanpa keberatan. Berdasarkan An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallamu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Makna mendalam untuk generasi risalah. Pertama, tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap perselisihan. La haraj, tidak ada rasa keberatan dalam hati. Taslim, menerima sepenuhnya dengan patuh. Generasi risalah adalah generasi yang taslim, patuh total kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menyisakan haraj atau keberatan dalam hati. Meski perintah itu berat, meski ketetapan itu pahit di awal, mereka faham bahwa kepatuhan adalah kunci keberkahan. Wahai pewaris ajaran Nabi, bangkitlah, buang jauh-jauh sikap protes dan pengelakan terhadap perintah Allah. Latih hatimu untuk menerima setiap ketetapan dengan lapang dada.
karena hanya dengan kepatuhan total engkau akan menjadi pemimpin yang diridhoi Allah dan dicintai manusia. Pilar ketiga, ketulusan dan kualitas dalam beramal berdasarkan Quran Surah An-Nisa 92 dan Al-Baqarah ayat 71. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, diat yang diserahkan secara musallabah kepada keluarganya. Musallamatul la syiyatun fiha, musallama tidak ada belang padanya. Makna mendalam untuk generasi risalah. Kata musallama dalam kedua ayat ini mengajarkan dua hal. Pertama, tulus dalam penyerahan, ikhlas, rela, tidak terpaksa. Kedua, yang diserahkan tanpa cacat, berkualitas, baik, sempurna. Generasi risalah adalah generasi yang musallama, tulus dalam setiap amal dan memberikan yang terbaik dalam setiap pengabdian. Mereka tidak pernah puas dengan amal biasa-biasa saja. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah, apalagi ketika menebus kesalahan dosa-dosa yang telah lalu. Generasi risalah, bangkitlah, perbaiki kualitas ibadahmu, berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan kau berikan yang buruk dan cacat untuk menebus dosa-dosamu, karena Allah Maha Baik, hanya menerima yang baik dari hambanya. Generasi yang berkualitas hanya lahir dari amal yang berkualitas. Pilar keempat, penghormatan pada otoritas yang sah berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallamu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Makna mendalam untuk generasi risalah. Salam bukan sekedar ucapan, tapi pengakuan terhadap otoritas Ahlul Bait. Penyerahan kewenangan kepada pemilik rumah selama dalam naungan syariat, tanpa a priori, tanpa prasangka buruk terhadap penghuni. Generasi risalah adalah generasi yang memahami makna salam. Mereka menghormati otoritas orang tua di rumah, menghormati pemimpin dalam masyarakat, patuh kepada pemerintah yang sah selama dalam ketaatan kepada Allah. Mereka tidak mudah memberontak, tidak mudah curiga, tidak mudah merusak. Bangkitlah, hormati orang tuamu, hormati pemimpinmu, hormati otoritas yang sah. Bangun peradaban dengan adab, bukan dengan anarki. Karena peradaban yang kokoh hanya bisa dibangun atas fondasi penghormatan dan kepatuhan pada aturan yang benar. Ikhwan Fidin, bunaya semuanya, keempat pilar ini, koneksi dengan Nabi, kepatuhan total, ketulusan berkualitas, dan penghormatan pada otoritas adalah fondasi untuk melahirkan generasi risalah yang akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Apa itu generasi risalah? Mereka adalah generasi yang mewarisi nilai-nilai kenabian, yang meneruskan perjuangan Rasulullah dalam membangun peradaban yang diridhoi Allah. Mereka adalah generasi yang terhubung dengan langit melalui salawat dan zikir, teguh di atas kebenaran dengan kepatuhan total, berkualitas dalam amal dengan ketulusan dan keikhlasan, beradab dalam kehidupan dengan penghormatan pada otoritas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh
kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkannanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku bi syai'an ila akhir ayat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap mengabdi kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. An-Nur ayat 55. Inilah janji Allah. Generasi yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan pemimpin di bumi. Mereka akan diberikan kekuasaan, keteguhan dalam beragama dan keamanan. Tapi semua itu dengan syarat mereka mengabdi kepada Allah tanpa mempersekutukannya, dan mereka memiliki sifat-sifat yang telah kita pelajari. Bangkitlah wahai generasi muda Islam. Jangan kau tidur di buaian kenikmatan. Dunia menanti kepemimpinanmu. Peradaban merindukan sentuhan tanganmu. Sambungkan dirimu dengan satelit kenabian melalui salawat yang tak pernah putus, karena hanya dengan cahaya petunjuk engkau akan selamat di tengah kegelapan zaman. Latih jiwamu untuk patuh total. Buang jauh haraj dari dalam dada. Terima setiap perintah dengan lapang, karena kepatuhan adalah kunci kemenangan. Latih jiwamu untuk patuh total. Perbaiki kualitas setiap amal. Berikan yang terbaik untuk ilahi. Jangan kau beri yang buruk dan cacat, karena Allah hanya menerima yang baik. Hormati orang tua, hormati pemimpin, jaga adab dalam setiap langkah. Bangun peradaban dengan akhlak mulia, bukan dengan anarki dan keangkuhan. Karena generasi risalah bukan sekadar mimpi, ia adalah janji Allah yang pasti. Ia adalah masa depan yang menanti. Ia adalah kebangkitan umat ini. Wahai saudara-saudaraku, perjuangan mewujudkan generasi risalah bukan perjuangan yang mudah. Ia butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Tapi ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Mereka ditanya lalu memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Kita tidak ingin generasi kita menjadi generasi yang bodoh dan tersesat. Kita ingin mereka menjadi generasi risalah, generasi yang berilmu, beriman, dan beramal soleh. Generasi yang akan memimpin peradaban dengan cahaya Islam. Maka bangkitlah, jangan pernah lelah berjuang. Mulai dari diri sendiri, lanjutkan ke keluarga, sebarkan ke masyarakat, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jemaahku yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan berlalu, setelah kita merayakan kemenangan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni persatuan. Karena sekuat apapun generasi risalah yang kita cita-citakan, ia tidak akan pernah terwujud jika hati kita masih tercerai-berai, jika barisan kita masih retak, jika persaudaraan kita masih renggang. Renungkanlah wahai saudaraku,
Dulu kita adalah musuh, saling membenci, saling memerangi. Lalu Allah satukan hati kita dengan Islam, dengan iman, dengan ukhuwah yang tulus. Jangan biarkan setan merusak apa yang telah Allah bangun. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah belah. Jangan biarkan kepentingan dunia mengoyak persaudaraan. Karena musuh kita sedang menanti kehancuran kita. Karena mereka takut jika kita bersatu. Karena mereka gentar jika barisan kita kokoh. Saudara-saudaraku seiman, keislahan, keikhlasan dalam beramal dan berinteraksi adalah kunci utama dalam menjaga persatuan. Ketika kita ikhlas karena Allah, kita tidak akan mudah tersinggung. Ketika kita ikhlas karena Allah, kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika kita ikhlas karena Allah, kita akan mudah memaafkan. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita jaga keislahan, ikhlas dalam memberi, jangan mengharap pujian. Ikhlas dalam memaafkan, jangan menyimpan dendam. Ikhlas dalam membantu, jangan mengungkit-ungkit jasa. Ikhlas dalam beribadah, hanya mengharap ridha Allah. Wahai jemaahku yang berbahagia, seringkali masalah besar muncul dari komunitas yang buruk. Salah paham, salah dengar, salah tafsir bisa merusak hubungan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Wahai jemaah, wahai saudaraku, mari kita jaga tali persaudaraan ini. Jangan biarkan setan merusaknya dengan prasangka, dengan dendam, dengan iri hati. Bangun komunitas yang baik, saling dengar, saling fahami, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, karena kita semua bersaudara di jalan ilahi. Tingkatkan kepedulian sosial, jenguk yang sakit, bantu yang lemah, rasakan penderitaan saudara sebagai bagian dari diri kita bersama. Karena persatuan adalah kekuatan, karena ukhuwah adalah rahmat, karena kepedulian adalah bukti iman, dan bersama kita akan jaya membangun generasi risalah pemimpin peradaban dunia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdik wa rasulik Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbihim. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah azza wa jalla haitsu ma kunta. Fa ya ayuhan nas ittaqullah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari yang fitri ini, di saat hati masih basah oleh kenangan Ramadan, kami hamba-Mu yang lemah bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampunan, memohon rahmat, memohon petunjuk. Ya Allah, sambungkan hati kami dengan satelit kenabian-Mu melalui salawat yang tak pernah putus kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu, pembawa rahmat bagi semesta, agar kami tidak tersesat di tengah gemerlapnya dunia, agar kami selalu terang dalam setiap langkah kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang taslim, yang patuh total kepadamu, yang tidak menyisakan haras dalam dada. Meski perintah-Mu berat, meski ketetapan-Mu pahit, kami terima dengan lapang, kami jalani dengan ridho. Ya Allah, jadikan amal kami musallama di sisi-Mu, tulus karena-Mu, berkualitas dalam setiap pengabdian. Jangan Kau terima dari kami amal yang cacat dan buruk, tapi berikan kami kekuatan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Allah, untuk agama-Mu, untuk umat ini ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami makna salam yang hakiki, bukan sekedar ucapan di bibir yang hampa, tapi penghormatan pada orang tua, pada pemimpin, pada otoritas yang sah, agar kami menjadi generasi yang beradab, yang santun, yang mulia, bukan generasi yang suka memberontak tanpa arah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur, di hari yang mulia ini kami ingat orang tua kami, mereka yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, mendidik kami, yang siang malam tak kenal lelah berdoa untuk kebaikan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada-Mu, sehatkan badannya, lapangkan hatinya, bahagiakan jiwanya, jadikan mereka bangga memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bukakan pintu rahmat-Mu yang untuk mereka, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi alam barzah mereka dengan cahaya Al-Quran, dan pertemukan kami dengan mereka di jannah-Mu kelak. Ya Allah, ya Qawiyun, ya Aziz, kuatkanlah ghirah semangat kami untuk berjuang mewujudkan generasi risalah sebagai pemimpin peradaban. Jangan biarkan kami lelah, jangan biarkan kami putus asa. Hadapkan kami pada tantangan dengan keberanian, hadapkan kami pada rintangan dengan kesabaran. Satukanlah hati kami dalam komunitas ini, jadikan kami umat yang satu, yang saling menguatkan, yang bahu-membahu membangun peradaban Islam, yang bersama-sama mendidik generasi penerus menjadi pewaris risalah Nabi, menjadi pemimpin dunia. Ya Allah, lahirkan dari keluarga kami
dari masyarakat kami, dari komunitas kami, generasi risalah yang sejati, yang terhubung dengan Nabi-Mu, yang patuh total kepadanya, yang tulus dan berkualitas dalam setiap amal, yang menghormati orang tua dan pemimpin, yang akan membawa panji Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Ya Allah, akhirnya kepadamu kami serahkan segalanya, kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, perkenankanlah permohonan kami, dan terimalah amal ibadah kami dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Binasri minallah wa fathun qarib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.